Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi untuk semua siswa SMA Negeri 1 Telawang kelas 11 MIPA dan 11 Bahasa. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9 dari pelajaran biologi kelas 11. Pada pertemuan 8 kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem saraf pada manusia, di mana di situ disajikan beberapa materi, diantaranya juga sudah kita bersama-sama berlatih untuk memberikan pendapat melalui forum diskusi. Saya harap kalian semua sudah mengisi forum diskusi sehingga kalian bisa melanjutkan kepada materi yang berikutnya. Anak-anakku, semua siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Telawang yang saya cintai dan saya banggakan, menuju pada materi yang berikutnya, yaitu pertemuan ke-9. Kita akan mempelajari tentang alat indera dan pengaruh nafsa terhadap sistem kerja saraf kita, ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan saraf. Di situ ada dendrit, neurit, akson, dan sel serta fungsinya masing-masing, dan juga bagaimana kerja saraf untuk melakukan pengimpulan, ya, atau mengantarkan rangsang dari saraf satu ke saraf yang lain sudah kita pelajari. Semoga kalian semua sudah memahami materi tersebut. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama kita akan mempelajari tentang alat indera dan pengaruh nafsa terhadap sistem saraf. Yang pertama yaitu tentang sistem saraf dan juga alat indera kerja saraf terhadap nafsa dan pengaruhnya terhadap saraf. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini adalah: 1. Siswa diharapkan mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem indera pada manusia, ya. Jadi kita nanti bisa mengetahui struktur dari penyusun organ sistem indera pada manusia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap gangguan pada sistem indera pada manusia. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan nafsa, yaitu mengevaluasi pemahaman diri tentang bahaya penggunaan senyawa psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan juga masyarakat. Itu adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang berikutnya kita akan melihat yang pertama, yaitu struktur dan jenis sistem indera pada manusia khususnya. Sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor, ya. Resep itu artinya receive, berarti penerima atau penerima rangsang. Jadi alat indera memang merupakan alat penerima rangsang yang masuk ke dalam tubuh kita, semuanya melalui kunci, yaitu alat indera atau dikenal dengan panca indera karena jumlahnya 5. Fotoreseptor itu yang ada pada tubuh kita dibagi menjadi beberapa, diantaranya ada 5, yaitu fotoreseptor, yaitu penerima rangsang yang biasanya dalam bentuk cahaya, itu namanya fotoreseptor. Yang kedua adalah kemoreseptor, yaitu penerima rangsang dalam bentuk zat kimia. Jadi kita bisa menerima rangsang sumbernya dari zat kimia. Yang ketiga adalah mekanoreseptor, yaitu alat indera kita mampu menerima rangsang berupa rangsang fisik, misalnya adalah sentuhan, pukulan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah rangsang berupa audioreseptor, ya, yaitu alat indera kita yang mampu menerima rangsang berupa suara atau audio. Dan yang terakhir adalah termoreseptor, yaitu
reseptor yang berfungsi menerima rangsang berupa panas atau suhu yang mengenai alat indera kita. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada bagian pertama dari panca indera kita, yaitu mata atau indera penglihatan. Jadi syarat kita bisa melihat, mata kita harus menerima rangsang berupa cahaya. Tanpa ada cahaya maka mata kita dibatasi kemampuan tidak bisa melihat apa-apa tanpa cahaya. Karena prinsip kita bisa melihat benda adalah ketika benda itu terkena cahaya dan cahaya itu dipantulkan ke mata kita, maka benda itu akan terlihat. Sedangkan mata kita memiliki 3 bagian utama, yaitu bola mata, tulang orbita, dan alat penunjang pandangan. Bola mata pada manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu sklera yang berfungsi sebagai mempertahankan bentuk mata ya. Dan kedua adalah koroid, merupakan lapisan tengah. Ini yang mengandung pigmen mata kita ya, sehingga mata kita berwarna hitam karena dari keturunan Asia. Fungsinya untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan juga fungsi lain. Yang ketiga adalah retina ya, merupakan bagian mata yang paling dalam yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Ada 2 jenis reseptor yang ada pada retina kita, yang berbentuk konus atau kerucut dan juga berbentuk batang. Yang berbentuk konus ini kemampuan menerima cahaya dalam jumlah banyak ya, sehingga dia bisa mampu menangkap warna ya. Biasanya mengandung iodopsin berupa retinin untuk melihat saat keadaan terang. Yang kedua, sel batang atau basil ini adalah terhadap cahaya lemah dia sangat peka, menghasilkan rodopsin ya, berupa retinin dan opsin untuk melihat pada saat kita dalam keadaan setengah gelap, bukan gelap total ya. Kalau gelap total kita tetap tidak bisa melihat. Ini adalah struktur dari mata kita ya. Ini ada retina, ada fovea centralis, ada central retina, ada optic nerve. Nerve itu artinya adalah saraf. Kemudian ada pupil, ada iris, ada sklera. Ini yang warna putih adalah lensa mata dan seterusnya. Materi ini sudah pernah kalian pelajari pada waktu SMP ya. Alat indera pada manusia diantaranya adalah mata. Ini adalah mata kita kalau diperbesar seperti ini. Yang kedua dari alat indera kita adalah indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsang zat kimia yang bertindak sebagai kemo itu artinya kimia ya. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang berada di langit-langit dari rongga hidung, yang peka terhadap bau molekul atau odoran. Ada 2 jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel epitel dan sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel. Kita bisa menerima rangsang berupa bau ke tubuh kita. Itu urutannya adalah dari semua bau itu akan dikirimkan ke otak. Bau pertama masuk ke dalam hidung kita, yang terbawa pada saat kita bernapas melalui proses inspirasi, kemudian diterima oleh sel-sel kemoreseptor. Kemudian reseptor tadi akan mengirim input ke dalam saraf olfaktori, kemudian saraf olfaktori diterima rangsang lagi oleh otak dan diinterpretasikan menjadi sebuah bau, sehingga kita bisa menerima rangsang berupa bau sedap atau bau tidak sedap. Nah, ini adalah gambar dari struktur indera pembau kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah indera pengecap. Lidah merupakan indera pengecap ya. Nah, mengapa disebut pengecap? Karena lidah kita memiliki kemampuan untuk merasakan berbagai macam rasa.
Kenapa bisa merasakan berbagai macam rasa? Karena dalam lidah kita ada papila atau tonjolan yang peka terhadap molekul yang bisa larut dalam air tertentu yang ada di dalam air liur kita. Papila dan tonjolan yang berfungsi menerima rangsang ini ada 3 bagian, yaitu papila uniformis, papila fungiformis, dan papila circumfilata ya. Nah, lidah juga selain berfungsi sebagai indera pengecap juga membantu kita dalam hal berbicara, mencerna makanan, dan juga sebagai indera pengecap sendiri. Kemudian kita bisa merasakan nikmatnya makanan atau tidak, itu ada urut-urutan sehingga kita bisa merasakan makanan yang mengandung zat kimia berupa rasa tadi diterima oleh papila lidah. Dari papila disampaikan ke saraf gustatori, dari saraf gustatori dilanjutkan ke medula oblongata, kemudian diterima oleh talamus dan diterima oleh otak, kemudian diasosiasikan kita menerima rangsang berupa rasa sebuah makanan sedap atau tidak. Nah, ini adalah struktur dari gambar lidah kita ini di SMP sudah ya, di SD sudah bagaimana struktur bagian-bagian dari rasa yang kita terima di organ lidah kita. Kemudian yang keempat adalah indera praba, dikenal dengan mekanoreseptor atau tanggoreseptor ya. Reseptor terdiri atas korpus pada lapisan epidermis yang merasakan berbagai macam rangsang. Ada 7, yaitu reseptor ujung saraf, kemudian reseptor ujung rambut, kemudian ujung saraf Pacini, ujung saraf Bovini, ujung saraf Krauss, ujung saraf Meissner, dan diskus Merkel. Ini memiliki fungsi yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kalau sakit adalah reseptor saraf tanpa saraf. Kemudian kalau ujung rambut ini menerima folikel ya, folikel itu semak-semak, merasakan gerakan rambut kita kalau dicabut atau gatal ya. Kemudian saraf Pacini merasakan tekanan, Bovini merasakan panas, Krauss merasakan panas dan dingin, Meissner merasakan sentuhan, dan Merkel ini sentuhan, tekanan, ringan, dan sakit. Kemudian kalau struktur kulit kita bisa dilihat adalah seperti ini. Bagian yang paling atas epidermis, bagian tengah dermis, dan bagian dalam adalah dermis, hipodermis. Bagian-bagiannya di sini kita lihat. Ini adalah rambut. Kemudian yang terakhir adalah dari panca indera adalah indera pendengaran ya, merupakan fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Telinga berfungsi menerima gelombang suara ya. Gelombang suara itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui telinga dan menjadi sebuah suara, itu karena diolah di otak kita. Sedangkan bagian-bagian dari telinga kita ada 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Telinga tengah terdiri atas membran timpani, saluran eustachius, dan tulang-tulang pendengaran. Dan yang terakhir adalah telinga dalam, terdiri atas organ keseimbangan, tingkap jorong, jendela bundar, dan rumah siput. Kemudian untuk kita bisa mendengar sebuah suara, maka urutannya adalah dimulai dari adanya getaran atau suara yang dikumpulkan di daun telinga, kemudian masuk ke saluran telinga, masuk menyentuh gendang telinga, kemudian gendang telinga ini menggerakkan rangsang ke tulang-tulang pendengaran, dilanjutkan ke rumah siput, masuk ke rambut korti, dan masuk ke sel saraf auditory. Kemudian oleh otak kita diolah menjadi suara yang kita dengar. Ini adalah struktur dari telinga yang ada pada manusia. Ini ada tulang-tulangnya, ada sarafnya, di koklea,
tingkap bulat, tingkap jorong, membran timpani, saluran eustachius, penghubung antara mulut, hidung dan telinga ya. Kemudian ada beberapa gangguan-gangguan yang muncul dari sistem indera kita. Ada gangguan yang ada pada mata atau penglihatan, ada miopi, ada hipermetropi, ada astigmatis dan presbiopi. Ini juga pernah kita pelajari di SMP. Kemudian gangguan pada sistem pembau, ya ada hiposmia atau anosmia. Kemampuan kurang bisa menerima bau pada hidung kita. Salah satunya adalah karena kita sedang memasukkan virus corona. Kalau hiperosmia apa itu? Yaitu peka terhadap bau yang berlebihan ya. Itu juga ini menyengsarakan kita. Sinusitis radang pada tulang-tulang tengkorak bagian hidung, atau polip bengkak yang terjadi dalam saluran hidung yang mengeluarkan banyak cairan. Kemudian kalau gangguan pada sistem indera pengecak, yaitu hipogeusia ya, kemampuan yang menurun untuk mengidentifikasi rasa pada makanan ya. Jadi tidak bisa merasakan berbagai macam rasa pada makanan, mengalami hipogeusia. Kemudian dysgeusia, yaitu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk asin, sensasi rasa tengik atau logam yang bertahan dalam mulut kita. Contohnya kalau kita sedang sakit mungkin ya, akan mengalami dysgeusia. Yang berikutnya adalah gangguan pada sistem peraba, misalnya luka bakar, jerawat, dan dermatitis. Dan yang terakhir gangguan pada sistem pendengaran, ada tuli konduktif, yaitu gangguan penerimaan suara ke dalam koklea karena adanya kotoran atau nanah. Berarti tuli konduktif ini bisa saja mungkin diperbaiki ya. Kemudian kalau tuli saraf adalah tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea. Nah, ini biasanya tidak bisa diperbaiki. Otitis media radang disebabkan oleh peradangan pada tenggorokan karena saluran eustachius menghubungkan keduanya mengalami masalah. Dan yang terakhir adalah motion sickness. Ini disebabkan karena mabuk kendaraan ya, karena mengalami masalah pada vestibulanya karena rangsangan secara terus-menerus, adanya gerakan-gerakan dalam perjalanan, biasanya dalam jarak perjalanan. Nah itu ya adalah beberapa jenis gangguan-gangguan yang muncul ketika kita menggunakan alat indera kita ya. Yang berikutnya, pada subtopik berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang gangguan dan pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. Yang pertama, kita harus paham dulu apa itu nafsa. Nafsa singkatan dari narkotik, psikotropika, dan zat adiktif ya. Merupakan zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat kita sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya ya. Sesuatu yang harus kita hindari karena manfaatnya ada tetapi lebih banyak tidak manfaatnya karena penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jenis-jenis nafsa, zat psikoaktif masuk ke dalam tubuh melalui mulut, misalnya kalau kita merokok ya. Lalu masuk melalui hidung, ini menghirup uap atau bubuk, atau dengan injeksi melalui suntikan. Nafsa ini dibagi menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Kalau stimulan itu bersifat menstimulasi kerja saraf simpatik melalui pusat hipotalamus sehingga kerjanya menjadi meningkat, misalnya meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, mengecilkan pupil, meningkatkan gula darah. Contohnya adalah kalau kita mengonsumsi amfetamin, ekstasi, kokain atau kafein atau satu lagi alkohol. Ini kadang-kadang juga digunakan untuk meningkatkan
semangat bagi beberapa orang ya, karena memang berfungsi meningkatkan kerja organ ya. Yang kedua adalah dari golongan depresan, merupakan penghambat fungsi neuron atau penghilang rasa sakit, mengurangi kegiatan sistem saraf. Depresi dikenal dengan sebutan obat penenang atau penghilang rasa sakit. Ada 5 kategori obat depresan, yaitu barbiturat, obat penenang, etil alkohol, anestetik, dan opiat. Ini adalah contoh-contoh dari golongan depresan. Yang ketiga adalah golongan halusinogen. Zat ini mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga respon emosional. Sehingga orang yang menggunakan zat halusinogen ini akan mengalami halusinasi yang berlebihan. Dengan dosis yang tinggi dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya, sehingga seolah-olah dia bisa melihat benda atau mendengar benda yang sama sekali tidak ada, tapi menurut dia dianggap sebagai benda yang nyata dan hidup. Ini karena dia mengalami halusinasi. Zatnya dari golongan halusinogen. Contoh dari zat halusinogen adalah lisergik, asam dietilamid, kemudian STP, THC, mesapolin, dan juga vineglycidin PCB ya. Itu semuanya merupakan contoh dari obat bius yang biasa digunakan untuk hewan. Kemudian kita juga akan melihat juga berbagai macam golongan kategori pada narkotika ya. Yang pertama dari golongan 1, kalian sering nonton TV itu ada penangkapan dari tim kepolisian dari BNN. Itu biasanya barang putih digolongkan menjadi golongan 1, 2, dan golongan 3. Kalau golongan 1 ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ya. Memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Dalam kenyataannya justru golongan 1 ini sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan kesenangan ya. Kemudian yang golongan 2 adalah narkotik yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan, contohnya dalam morfin ya. Ini sering digunakan di ilmu kedokteran untuk melakukan proses operasi atau ketika terjadi perang ya, untuk menghilangkan rasa sakit. Kalau kalian sering nonton film action perang, itu biasanya tentara dibekali oleh morfin ketika mengalami luka, sehingga dia tidak begitu merasakan sakit karena akibat tertembak atau luka akibat perang. Jadi digunakan morfin. Tapi kalau tidak perang ya tidak menggunakan morfin. Dan dari golongan 3, yaitu berfungsi sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein. Kodein adalah semacam obat. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis psikotropika. Golongan 1 digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, memiliki potensi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya ekstasi. Yang kedua adalah golongan psikotropika golongan 2, digunakan untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi atau tujuan untuk ilmu pengetahuan, contohnya ya, amfetamin ya. Dan yang ketiga adalah golongan psikotropik, berkhasiat untuk pengobatan, juga untuk terapi, dan juga untuk penelitian ilmu pengetahuan. Memiliki potensi sedang mengakibatkan ketergantungan, contoh adalah fenobarbatial ya. Dan yang terakhir dari golongan keempat, berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan untuk tujuan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya adalah diazepam.
Nah, ini adalah tampilan dari berbagai macam dari tanaman ya, yang menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita ya. Ini adalah nafsat. Yang tanaman ini saya kira kamu sendiri lihat itu ya, macam opium ya, merupakan penghasil zat yang berbahaya bagi tubuh kita, namanya Papaver somniferum. Kalau yang ini adalah ganja ya, cannabis, dan yang ini adalah heroin ya. Ini di daerah Amerika Serikat, Amerika Selatan, di ada sentral negara Kolombia ya, merupakan negara penghasil heroin. Kalau ini adalah morfin, ini sering digunakan di dunia kedokteran atau ketika tentara perang. Kodein ya, kodein juga ini digunakan untuk berobat ya, tapi seperti morfin ini ya. Ini juga harus digunakan berdasarkan resep dokter. Kemudian kalau ini adalah dari golongan psikotropika, amobarbadial sodium. Kemudian ini juga dari golongan narkotik psikotropik, yaitu bromazepam, kemudian clobazam ya. Atau dari yang berikutnya adalah yang psikotropika yang menimbulkan zat adiktif, yaitu menimbulkan ketagihan dan memabukkan, dari golongan alkohol dan turunannya ya. Kemudian juga kadang-kadang menggunakan thinner untuk bahan penikmat, dan ini yang banyak sekali penggunanya sekarang ya. Sama ini, kalau ini tingkatannya agak sedikit rendah, tapi dalam jangka panjang juga merusak tubuh. Ini juga ini, yaitu nikotin dan kafein. Itu aja siswa-siswa SMA Lawang yang materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik, dan saya harap kalian untuk melakukan pencatatan di materi ini. Setelah ini silahkan kamu kerjakan tugas berupa tes mungkin 1-2 nomor untuk mengingat materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk minggu depan tanggal 8 dan seterusnya kita mungkin sudah mengikuti pelaksanaan kegiatan penilaian tengah semester untuk biologi kelas 11. Materinya adalah materi sistem koordinasi, yaitu materi ini saja ya. Jumlah soalnya adalah 25 dan soalnya adalah semuanya pilihan ganda menggunakan software LMS yang sering kita gunakan untuk pembelajaran. Apabila materi yang saya sampaikan banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa kamu sampaikan melalui WA boleh, atau melalui komen yang ada di dalam LMS ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.